Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Febriani. Baiklah, kita akan belajar tentang layanan dasar MISD. Layanan dasar merupakan layanan yang diberikan kepada seluruh siswa agar mencapai proses perkembangan diri secara optimal melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal yang disajikan secara sistematis. Layanan ini bertujuan membentuk beberapa karakter siswa dan mampu mencegah terhadap timbulnya permasalahan dalam proses pendidikan di sekolah. Kegiatan yang tergolong dalam layanan dasar bimbingan umumnya diberikan ke kelompok atau klasikal yang berupa satu layanan orientasi, merupakan kegiatan BK yang diperuntukkan siswa baru untuk mengenalkan berbagai hal tentang sekolah barunya. Yang kedua, layanan informasi, berupa pemberian penerangan baik lisan maupun tulisan kepada siswa. Pemberian informasi diperlukan karena semakin banyak informasi yang dimiliki seseorang, maka akan semakin sedikit kemungkinan masalah dialaminya. Yang ketiga, bimbingan kelompok, merupakan bimbingan yang diberikan kepada sejumlah siswa. Kegiatannya bisa berbentuk sharing atau antar peserta dalam memahami suatu persoalan seperti cara belajar yang baik, pemilihan sekolah sambungan, dan lain-lain. Yang empat, pengumpulan data, yakni kegiatan yang berupa pengumpulan data siswa dan lingkungannya. Tujuan kegiatan ini ialah untuk memahami siswa dan lebih lanjutnya sangat berguna bagi upaya memberikan tindakan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Yang kelima, bimbingan klasikal, artinya penyampaian bimbingan secara klasikal untuk membahas hal-hal umum yang perlu diketahui bersama, misalnya membahas penjurusan, perubahan kurikulum, hak dan kewajiban siswa. Contoh motivasi. Motivasi belajar sangat penting dalam pengembangan diri, sebab pengembangan diri adalah belajar. Belajar adalah pengembangan diri. Jika Anda ingin lebih sukses dibanding pencapaian Anda saat ini, kuncinya ialah jangan pernah berhenti belajar. Jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Yang pertama, motif-motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, motif-motif yang dipelajari, artinya motif yang ditimbulkan karena dipelajari. B. Motivasi menurut pembagian dan dalam satu motif atau kebutuhan organik, misal keseluruhan kebutuhan minum, makan, bernafas, dan lain-lain. Yang kedua, motif-motif darurat, misalnya menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas. Yang ketiga, motif-motif objektif. Ya, C. Motivasi jasmani dan rohani. Yang pertama, motivasi jasmani, seperti rileks, insting otomatis, napas, dan sebagainya. 2. Motivasi rohani, seperti kemauan atau minat. D. Motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang terjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, faktor individual, yaitu berasal dari diri kita sendiri. Yang B, faktor pribadi. Yang C, faktor sosial seperti keluarga atau keadaan rumah, guru dan cara mengajarnya, dan lain-lain. Yang D, dalam pendapat lain, faktor lain mempengaruhi belajar yaitu faktor internal, faktor jasmania atau dalam kesehatan. Yang selanjutnya inteligensi, yaitu minat atau motivasi. Selanjutnya faktor kelelahan, yaitu jasmani dan rohani.
Selanjutnya cita-cita. Cita-cita merupakan satu kata tertanam dalam jiwa seseorang individu. Selanjutnya kemampuan siswa, yaitu kemampuan setiap individu akan memperkuat adanya motivasi. Yang selanjutnya kondisi siswa dalam lingkungannya. Kondisi siswa adalah kondisi rohani dan jasmaninya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.